Ya, pada saat ini kita akan melihat nomor 7. Jika akar nama 100, maka 98 kali 102 sama dengan nah, kita coba lihat bahwa kalau kita punya pertanyaan begini. 39 kali 41. Bisakah kita jawab dengan cepat? Tanpa pakai pulpen? Oh, bisa. Gimana caranya? Ini jawabannya 1599. 38 kali 42 adalah 1596. Tahu dari mana? Gini. Contoh kalau kita miliki 4 kali 4, kita tahu 16. 3 kali 5, kita tahu 15. Nah, 4 ini dengan 3 cuma berbeda 1 dan 4. 5 juga berbeda 1 dan 4. Dan bedanya di sini beda 1. Kalau 4 kali atau misalnya 7 kali 7 sama dengan 49. Kalau 5 kali 9 ini kan beda 2. 5 dengan 7 beda 2. 9 dengan 7 beda 2. Ini 45. Ini beda berapa? Beda 4. Coba dicoba pada yang lain. Apakah juga beda 4? 8 kali 8 dengan 6 kali 10. Kan beda 2, ini beda 2. 64, ini 60. Beda 4 juga. Nah, ini sebenarnya bisa ditunjukkan dengan aljabar ya. Jadi misalnya 39 kali 41, 39 kali 41 bisa dibuat 40 kurang 1 kali 40 tambah 1. Dan ini di matematika kalau bentuk begini bisa buat jadi 40 kuadrat kurang 1 kuadrat. Jadi 1600, 40 kuadrat 1600 kurang 1. Jadi 1599. 38 kali 42 bisa dibuat jadi 40 kurang 2 kali 40 tambah 2 ya. Kali 40 tambah 2 sama dengan 40 kuadrat kurang 2 kuadrat sama dengan 1600 kurang 4, jadi 1596. Itu secara umum ya. Jadi kalau kita miliki A sama dengan 100, 98 kali 102 itu bisa kita buat 100 kurang 2 dikali 100 tambah 2. Jadi ini sama dengan 100 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Ya, jadi dalam hal ini A 100, jadi A kuadrat kurang 4. Ya. Jadi misalnya ada 87 kali 93. Kita mudah ya mencarinya. 90 kurang 3 kali 90 tambah 3. Sama dengan 90 kuadrat kurang 3 kuadrat. Sama dengan 8100 dikurang 9. Jadi 8091. Begitu juga 86 kali 94. Itu jadi 90 kurang 4 kali 90 tambah 4. Jadi 90 kuadrat kurang 4 kuadrat. 8100 dikurang 16. Jadi 8084 ya. Sekira itu begitu untuk nomor ini. Jadi ini kita tulis dengan A kuadrat kurang 4. Nah, ini untuk KPK sekarang. KPK dari 10 dan 14. KPK dari 10 dan 14, kalau misalnya kita punya KPK dari 4 dan 6 ya. Kelipatan 4 itu kan adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Kelipatan 6 itu adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama dari 4 dan 6 itu terlihat di, saya kasih merah, di 12 ya, sama di 24. Sorry, ini saya mungkin kurang bagus tulisnya.
habis 20 apa 24. Jadi 24 dengan 24 sini. Ya. Sama. Jadi kelipatan yang sama atau kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 itu 4 ya. 4 dan 6 itu adalah 12, 24 dan seterusnya. Tapi kelipatan persekutuan yang terkecil dari 4 dan 6 tentunya adalah 12 ya. Adalah 12 ya. Ini dia. Kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6 adalah 12. Ya, jadi disinilah konsep KPK. Tapi kalau mau mencari, ini konsepnya. Kalau mencari dengan cepat, ada metode lain yang disebut metode L. Metode L. Jadi KPK dari 4 dan 6, kita carinya begini. 4 dengan 6 ditulis begini. 22 bisa dibagi 2, jadi bagi 2 hasilnya 2, 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, kita cuma ambil yang sebelah kiri dan yang bawah dikali, karena 2 dan 3 sudah tidak ada faktor persekutuan, jadi nggak bisa stop di sini. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 2, 2 kali 2 kali 3. 4 kali 3, 12. Kalau kita punya KPK dari misalkan 24 dengan 42 misalnya. Ini bisa kita cari 42 dan 24. Masing-masing bisa dibagi 2, yaitu 21 dan 12. Sesudah ini masih bisa boleh dibagi 3. 3, 7, dan 4. Nah, di sini 7 dan 4 sudah tidak ada faktor yang sama lagi. Jadi KPK dari 24 dan 42 cuma 2 kali 3 kali 7 kali 4. Ini 6 kali 28 ya. Berarti 168 ya. 168 faktor yang KPK kelipatan persekutuan terkecil dari 24 dan 42. Jadi di situ KPK dari 10 dengan 14 ya rasanya. Jadi soal 10 14. Jadi kalau 10 dengan 14 kita pakai cara ini bagi 2 5, ini bagi 2 7. Jadi 7 kali 5 kali 2 70 ya. Jadi kita ambil jawabannya adalah 70. Ini LCM least common multiple ya. Sama aja dengan KPK. Kemudian kalau ada 3 bilangan 10, 18 dan 20, kita mengerjakannya begini. Hati-hati. Karena 10, 18 dan 20 untuk KPK 10, 18 dan 20 kita gunakan metode L. Ini bagi 2 5, ini bagi 2 9, ini bagi 2 10. Nah, sekarang ini dan ini sudah tidak ada faktor, ini tidak ada. Tapi 5 dengan 10 masih ada faktor yang sama, yaitu 5. Tapi faktor 5 hanya adalah faktor dari 5 dan 10. 5 tidak menjadi faktor dari 9. Karena hanya merupakan faktor dari 5 dan 10, 5 itu tidak menjadi faktor dari 9. Makanya saya taruh di kanan. Dibagi 5, tapi 5 saya taruh di kanan. Ini menjadi 2, 10 bagi 5. 5 bagi 5, 1. Tapi 9 tetap 9. Karena 9 tidak membagi habis 5. Ya. Jadi KPK-nya tetap yang di kiri, kali yang di bawah ini, kali yang di kanan. Ya. Jadi 2 kali 1 kali 9 kali 2 kali 5. Jadi KPK dari 10, 18 dan 20 adalah 2 kali 1. Nah, paling gampang ini kalau 2 kali 5 kita buat 10. 2 kali 1 kali 9 adalah 18. Jadi 18 kali 10 180. Itu jawabannya. 180. Iya. Kemudian GCF berarti faktor ya. Faktor persekutuan terbesar. Faktor
persekutuan terbesar. Terbesar. Greatest common factor. Greatest common factor. Oke, apa itu faktor? Faktor itu adalah menurut saya terjemahkan sebagai pembagi habis. Misalnya 5 adalah faktor dari 10. Karena 10 bagi 5 sama dengan 2 sisa 0. Karena sisa 0 maka 5 disebut ini. 6 bukan faktor. 6 bukan faktor dari 10. Karena 10 bagi 6 sama dengan 1 sisa 4. Nah, ini ada sisa. Jadi 6 bukan faktor. Karena waktu dibagi, begitu juga 7 bukan faktor. 7 bukan faktor dari 10. Karena 10 bagi 7 sama dengan 1 sisa 3. Oke. Tapi 2 adalah faktor. Faktor dari 10. Karena 10 bagi 2 sama dengan 5 sisa 0. Nah, karena sisa 0 maka 2 adalah faktor. Ya. Jadi kita lihat. Jadi kita mau cari faktor, misalnya FPB dari katakanlah 12 dengan 15 misalnya. Faktor dari 12, jadi faktor ya, faktor saya tulis. Faktor dari 12, faktor 12 itu adalah 12 itu sendiri, 12 bagi 12 kan 1. Kemudian 6, kemudian 4, kemudian 3, kemudian 2, 1. 12 bagi 12 sisa 0, 12 bagi 6 sisa 0, 12 bagi 4 sisa 0, 12 bagi 3 sisanya 0. Semuanya sisa 0 ya. Kemudian faktor dari 15 adalah 15 itu sendiri, 5, 3, 1. Jadi faktor persekutuan dari 12 dan 15 itu ya itu ada, saya taruh dengan warna merah, yang mana nih? 3 dan 1. Ya, 3 dan 1. Tapi faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 15 itu sama dengan 3. Nah, kalau pakai metode L lebih mudah. Ini 12 dan 15 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 3. Ini 4 dan 5. Nah, sudah, ternyata mudah sekali. Cuma yang ini yang di sebelah kiri ini yang disebut FPB. Jadi kalau metode L, semua yang sebelah kiri ini disebut ini. Misalnya kita mau cari FPB dari 80 dengan 60 misalnya. Nah, coba kita buat 80 dan 60. Bagi 2, 40, 30. Bagi 2 lagi, 20 dan 15. Ini bisa bagi 5, 4, dan 3. Nah, ini. Sudah tidak ada lagi faktor, berarti yang kita cari cuma yang ini. FPB-nya cuma yang di sini. 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 kali 5. Berarti FPB dari 80 dan 60 adalah 20. Cuma ambil yang sebelah kiri ini. Nah, sekarang di pertanyaan kita, FPB dari 7891. 78 dan 91. FPB dari 78 dan 91. Coba aja ambil 78 91. Kita lihat mungkin 91 itu berapa sih? Cuma tahu saya tahu 13 kali 7 ya. Kalau begitu kita coba kaitkan apakah 78 punya faktor 13 atau faktor 7. 78 tidak punya faktor 7, tapi ternyata ada faktor 6, 13 dan 6, 13 kali 6. Jadi ini bisa dibagi 13, ini 6 dan 7. Jadi FPB-nya ini mudah 13. Oke. Mudah ya. Kalau tahu mudah. Tapi ada juga cara lain ya.
Dia punya nama algoritma Euclides. Ini biasa dipakai di pertandingan matematika. Jadi kalau mau cari FPB dari 91 dan 78, kita bagi yang besar terhadap yang kecil. Jadi 91 bagi 78 adalah 1, sisa 13. Ya, sisa 13. Berarti sekarang FPB-nya sama dengan yang lebih kecil, yaitu 78, dengan sisa ini, 13. Kita lihat bahwa 78 ini kelipatan 78 kelipatan dari 13. Berarti FPB-nya pasti 13 ya. Coba lagi. Misalnya FPB dari katakanlah 52 dengan 44 ya. Dia pasti merupakan FPB dari yang terkecil ini 44 dengan 52 bagi 44 kan 1, sisa 8. Jadi sama dengan FPB 44 dengan 8, sisa 8 ini. Jadi 8. Sama dengan FPB dari 8 dengan, kalau 44 bagi 8, saya hapus dulu ini. 44 bagi 8, sebentar. 4 bagi 8 kan sama dengan 5, sisa 4. Jadi FPB dari 8 dan 4. Gampang ya, kalau udah FPB 8 dan 4 kan berarti 4 itu sendiri, karena 8 sudah kelipatan dari 4 ya. Jadi itu 4 ya. Ini pakai algoritma Euclides. Satu lagi saya ambil contoh untuk algoritma Euclides mungkin yang misalnya FPB dari 51 dan 119. Ya. Gimana nih caranya? Ini akan sama dengan FPB 51 dengan ini 119 dibagi 51 kan 2, sisa berapa nih? Sisa 17 toh. Jadi sama dengan FPB yang lebih kecil dari ini kan 51 dengan 17. Sudah terlihat di sini. Buat 51 adalah kelipatan 17, sebab 3 kali 17 adalah 51. Jadi FPB 51 dan 17 adalah 17 ya. Itu yang pakai algoritma Euclides. Kemudian jadi ini 13 tadi ya, kita itu 13. Itu nomor 10, dan untuk nomor 11 kita akan buat di video berikutnya.